Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, kita akan belajar fikih di kelas 9 ini masih dengan Ustazah Dewi. Untuk bab pertama ini kita akan belajar tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa persiapan dulu ya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah buku paket fikih, kemudian alat tulis, ketiga buku tulis, kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, kita lanjut ya. Penyembelihan. Kita akan bahas pertama pengertiannya, kedua dasar hukum, ketiga rukun penyembelihan, empat syarat-syarat penyembelihan, kelima hikmah dari penyembelihan, dan enam tugas untuk kalian. 1. Penyembelihan. 1. Arti penyembelihan. Penyembelihan adalah melenyapkan ruh hewan yang ingin dimakan dengan alat tajam dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Dengan menyembelih dengan cara yang dibenarkan dalam Islam, maka hewan yang tadi kita sembelih itu halal untuk kita makan. Dasar hukum penyembelihan terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang-orang yang musyrik. Yang ketiga, rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ini terdiri dari 7. Yang pertama, hewan sembelihan adalah hewan yang halal. Baik halal zatnya, hewannya, maupun halal dalam cara mendapatkannya. Yang kedua, hewan sembelihan masih hidup. Karena walaupun dia hewan halal, tapi kalau sudah ditemukan dalam keadaan mati, maka dia menjadi bangkai. Yang ketiga, penyembelih adalah muslim atau ahli kitab. Yang keempat, alat menyembelih adalah alat yang tajam dan berlaras panjang. Yang kelima, penyembelihan harus diawali dengan basmalah. Yang keenam, penyembelih harus memutus 3 saluran di leher bagian depan. Yang ketujuh, hewan tidak boleh diproses lebih lanjut kecuali sudah diyakini mati secara sempurna. Keempat, syarat-syarat penyembelihan. Dalam syarat ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah niat. Niat adalah berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Jadi hewan yang kita sembelih itu kita niatkan untuk memakannya, bukan hanya sekadar ingin dibunuh saja. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah. Tepatnya ketika tangan kita mulai bergerak untuk menyembelih leher hewan, maka saat itulah kita mengucapkan basmalah atau menyebut nama Allah, juga bisa ditambah dengan takbir, Allahu Akbar, dan sholawat atas Nabi. Yang kelima, hikmah penyembelihan. Hikmah dari penyembelihan secara syariat Islam adalah yang pertama, membersihkan hewan tersebut. Maksudnya, dengan penyembelihan secara Islami, bermanfaat secara maksimal mengalirkan darah keluar tubuh hewan, sehingga tidak ada timbunan darah yang dapat menjadi persediaan makan yang berlimpah bagi mikroba pembusuk. Semakin banyak darah tertahan di dalam tubuh, semakin cepat daging menjadi busuk dan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, melindungi kesehatan manusia. Setelah diteliti, penyembelihan dengan cara Islami ini, hasil daging sembelihannya itu lebih sehat karena darah-darah yang seharusnya tadi berada di antara daging-daging tersebut, dia sudah terkeluarkan lewat penyembelihan, dan daging yang dihasilkan itu menjadi sehat. Berbeda dengan penyembelihan cara konvensional yang dilakukan pembiasan terlebih dahulu, itu mengakibatkan banyaknya darah-darah yang tersimpan di antara daging-daging yang menyebabkan mikroba-mikroba tersebut hidup dan membuat daging cepat busuk. Yang ketiga, membedakan antara daging halal dan bangkai. Jadi jelas ya, kalau dengan penyembelihan cara Islam itu atau dengan syariat Islam itu, dagingnya menjadi halal karena dia disebutkan nama Allah di dalamnya. Sedangkan kalau dia menyembelih secara konvensional itu
dikhawatirkan mereka tidak dengan bismillah. Demikian materi tentang penyembelihan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Dari materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi, maka Ustazah kasih tugas. Yang pertama, kalian cari dan tuliskan hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih. Tugas yang keduanya, cari dan tuliskan hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.